Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi sama aku Sally. Nah teman-teman, ini tuh udah jam pulang kerja aku, tapi karena aku belum dijemput, jadi aku mau bikin video singkat dulu sesuai dengan pertanyaan yang masih banyak ditanyain teman-teman ke aku. Jadi tuh ada yang nanya, gimana ceritanya aku kena kista coklat atau endometriosis dan adenomiosis. Terus yang paling banyak ditanyain juga adalah aku udah operasi atau belum sih gitu. Jadi aku mau cerita sedikit aja, walaupun aku tuh udah pernah cerita tentang ini 2 kali kayaknya, tapi karena masih ada yang nanya, mungkin yang belum tahu, aku kilas balik teman-teman. Jadi aku itu kalau ditanya sejak kapan aku ngalamin kista, kalau secara pastinya ya pasti setelah melakukan USG ya. Tapi kalau dirunut dari awal, jadi aku tuh menstruasi pertama kali kelas 1 SMP. Dan dari kelas 1 SMP itu aku udah ngalamin gangguan-gangguan menstruasi. Gangguan di sini tuh kayak haidnya tuh selalu lama berlangsungnya, terus juga banyak banget, deres banget. Nggak pernah aku kayaknya nggak nembus pada saat itu awal-awal aku menstruasi. Tapi karena pada saat itu mikirnya, oh mungkin baru-baru menstruasi memang kayak gini, terus mungkin orang-orang juga ngalamin hal ini gitu. Aku nggak tahu kalau menstruasi yang bener itu kayak gimana gitu, mungkin karena keterbatasan informasi. Dan pada saat itu awal-awal aku menstruasi itu aku nggak tinggal sama orang tua aku, jadi kita lagi pisah kota. Nah, beberapa bulan setelah aku menstruasi, aku baru ikut ke Jakarta sama orang tua aku. Jadi orang tua aku tuh dari dulu tinggalnya di Jakarta dan aku di kampung, teman-teman. Setelah aku mau kenaikan kelas 2 SMP, aku ikut orang tua aku ke Jakarta, dan orang tua aku tahu aku menstruasinya nggak bener atau nggak normal. Akhirnya setiap kali aku menstruasi itu selalu dibawa ke dokter atau ke klinik. Tapi pada saat itu awal-awal aku pindah ke Jakarta ini, aku tuh dibawanya ke dokter umum, teman-teman. Jadi kayak mungkin dikasih obat untuk menghentikan perdarahan sama vitamin. Nah, itu kan pas SMP. Itu tuh pas SMP aku selalu pucet banget sampai dikatain mayat hidup, karena memang perdarahannya tuh lumayan banyak gitu, dan aku tuh sering banget pingsan pada saat itu. Pada saat aku udah lulus SMP, jadi kelas 1 SMA gitu, itu makin menjadi-jadi. Si haidnya ini tuh bener-bener banyak banget, sampai aku pernah dikatain sama guru SMA aku, itu tuh bener-bener melekat banget di ingatan aku. Jadi si guru matematika pas aku SMA itu ngatain aku, mungkin bercanda sih maksudnya, cuman pada saat itu mungkin kan aku lagi sakit ya, jadi tuh pikiran aku tambah gak enak karena dikatain di depan umum, dibilang jangan-jangan aku melakukan aborsi gitu, padahal jelas-jelas memang aku sakit gitu. Karena mungkin orang ngerasanya aneh ada anak remaja yang haidnya sebegitu banyaknya, padahal ya memang aku udah mengalami gangguan itu selama bertahun-tahun. Nah, setelah itu aku cerita sama orang tua aku, akhirnya dibawalah ke dokter kandungan atau spesialis kandungan ya teman-teman. Pada saat itu aku di terapi hormon. Beberapa balik aku bolak-balik ke dokter kandungan itu di terapi hormon, dan alhamdulillah itu membaik gitu. Jadi si dokter ini bilang biasanya pada masa pubertas itu memang terjadi hal seperti itu, dan bener sih. Setelah terapi hormon itu menstruasi aku normal tuh, normal. SMA-nya udah selesai, terus aku kuliah. Pada saat aku kuliah itu aku ngerasa gangguan menstruasi aku itu nggak terlalu parah, karena memang ada teman-teman yang lain yang lebih parah. Jadi aku nganggapnya, oh aku nggak senyeri teman-teman aku yang lain gitu. Dan paling kalau aku nyeri pun sesekali aku minum obat warung gitu, obat pereda nyeri, obat sakit kepala dari warung, dan itu pun baikan. Nah, setelah aku menikah barulah aku sadar gitu. Jadi setelah aku menikah itu awal-awal aku ngerasa sering kali kram perut, terus aku sering ngerasa begah, sering jadi mual muntah gitu. Akhirnya karena di tempat kerja aku ada USG, aku pada saat itu USG sama dokter kandungan di tempat kerja aku, dan ketemulah kata si dokter aku ini ada kistanya, teman-teman. Dan dokternya waktu itu nawarin mau program hamil dulu atau mau dioperasi, karena pada saat itu kan mikir waduh operasi gitu. Jadi aku mikir
dan memutuskan ya udah aku mau program hamil dulu. Aku program hamil sama dokternya dikasih buat pembesar telur, perangsang telur, dan beberapa bulan kemudian bukannya telur yang gede, jadi aku kontrol lagi, ternyata si kistanya yang besar gitu. Dan pada saat aku dinyatakan kistanya besar, qadarullah si dokter yang tadi nanganin aku yang pertama ini, beliau wafat teman-teman, dan akhirnya aku pindah rumah sakit beberapa bulan kemudian, dan dibilang itu kistanya udah gede banget. Karena pada saat itu menolak kayak menolak kenyataan, aku akhirnya nggak kontrol dalam beberapa bulan, dan 1 tahun kemudian di 2015 itu tuh aku kontrol ke rumah sakit lagi, katanya kistanya udah pecah dan harus operasi. Ya udah, pada saat itu September 2015 aku melakukan operasi yang pertama, dan 1 bulan setelah operasi yang pertama kata dokternya itu kista aku ada lagi, entah memang nggak bersih operasinya atau memang secepat itu tumbuhnya, tapi yang jelas dari hasil PA-nya si kistanya itu nggak ganas teman-teman. Jadi kayaknya kalau dalam 1 bulan dia muncul lagi sebesar itu sih mungkin operasinya nggak bersih ya. Jadi yang tadinya di sebelah kiri dia ada di kanan, ya memang mungkin yang kanan itu nggak dibuang awalnya karena nggak kelihatan atau gimana lah. Nah setelah itu aku memutuskan nggak balik kontrol karena kayak terpukul aja gitu. Yang pengharapannya tadinya setelah operasi itu akan sembuh, ternyata masih ada. Dan aku nggak kontrol. 2 tahun kemudian aku kontrol lagi dengan dokter yang berbeda. Ternyata luar biasa, si kistanya tumbuh dengan sangat besar dan ada adenomiosisnya. Waktu di awal juga aku baca resume medisnya memang ada adenomiosisnya, tapi si dokter yang pertama tuh nggak bilang sama aku kalau aku ada adenomiosisnya, dan dokter yang wafat yang tadi aku bilang yang pertama kali itu juga nggak bilang ada adenomiosis. Tapi di resume medis operasi yang pertama aku baca itu ada reseksi adenomiosis. Nah 2017 kan aku operasi, ya udah itu operasi yang kedua aku, dan sampai dengan hari ini aku nggak pernah melakukan operasi lagi, walaupun si kista aku awalnya tuh masih tumbuh. Kalau sekarang sih memang kista endometriosisnya udah nggak ada, tapi kan adenomiosisnya masih ada 3 cm. Tapi aku belum melakukan operasi lagi atau belum kepikiran, nggak pengen juga, walaupun dokternya nyaranin dibersihin lagi aja, dioperasi lagi aja, tapi aku nggak tertarik sama sekali karena hasil dari kedua kali aku operasi itu membuat telur aku atau cadangan telur aku bener-bener hancur lebur teman-teman. Jadi istilahnya tabungan telur aku tuh amblas semiskin-miskinnya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang mau melakukan operasi, dipertimbangkan cari dokter yang memang benar-benar kompeten dan pakai hati nurani, karena resiko dari melakukan operasi kista itu adalah kehilangan cadangan telur teman-teman. Nah gitu aja kayaknya karena udah sore, mungkin besok atau lain kali aku sambung lagi ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.